human communication. Jadi ini sudah ada berapa ya? Ini ada 11 orang ya sudah masuk nih. Ya 12 orang sudah masuk. Pertama saya ingin mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu karena adik-adik harus pindah jadwal 2 kali gitu karena persoalan teknis dengan mikrofon saya di laptop. Ya, terima kasih Anda sabar menunggu dan mau masuk kembali di hari ini untuk lanjutkan mata kuliah kita ya. Oke. So yesterday, our last discussion is about the human and non-human communications. So we try to explain what is the difference between human and non-human. Whether non-human, I mean, for example, animals have language or not, or they only do communication without using language. It is different with human, yeah. It's different with human. That as a human being we can communicate to each other using language, but animals, they can communicate but they don't use language. So we try to make a difference. We try to explain it scientifically. Why do this happen, or what is the reason behind this assumption, ya? Apa yang melatar belakangi atau asumsi apa yang melatar belakangi sehingga hanya manusia yang bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, sedangkan hewan atau non-human itu mereka berkomunikasi berdasarkan dorongan insting ya, dorongan insting ya. Itu yang kemarin yang belum saya sempat jelaskan. Ada yang sifatnya instingtif saja, ada yang memang didasarkan pada bukan hanya insting ya. Kalau kita manusia bukan hanya insting, yang saya maksud insting itu kalau orang misalnya lapar, lapar ya, instingnya mendorong dia untuk makan gitu. Ada istilah stimulus and response. Stimulus and response itu instingtif namanya. Stimulus itu ada dorongan dari dalam, misalnya kita lapar, responnya tentu harus makan. Atau misalnya stimulusnya adalah kita haus, tentu kita harus mengambil air minum untuk minum ya. Atau mengantuk misalnya, yaitu insting yang mendorong kita untuk tidur. Sama dengan hewan, itu pola komunikasinya mereka sangat instingtif. Ya, sangat instingtif artinya didorong oleh hal-hal yang bersifat naluri, bukan didasarkan pada aspek istilahnya kebutuhan untuk membangun komunikasi atau membangun interaksi yang lebih jauh. Tapi mereka hanya berkomunikasi berdasarkan dorongan-dorongan naluri saja. Ya. Kemarin siapa yang terakhir memberikan pendapat sebelum Zoom-nya mati? Atau sebelum kita akhiri? Yoba, Pak. Yoba ya? Yoba sudah masuk nggak ini? Yoba belum masuk ya? Saya pikir Yoba belum masuk. Nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Ya, jadi kemarin diskusi kita itu sebagian besar ya, kalau saya tidak salah, sebagian besar adik-adik ini sepakat bahwa only human being can use language, ya, only human being can use language. While animals, they don't use language, but they, of course, they communicate to each other. For example, contoh yang sering disampaikan di buku itu, misalnya bagaimana lebah berkomunikasi satu sama lain. Lebah itu adalah hewan yang komunal. Komunal itu mereka berkelompok gitu. Nah, ketika seekor lebah menemukan sumber makanan misalnya, maka dia akan kembali ke kelompoknya dan melakukan semacam tarian yang khas ya. Lebah itu melakukan tarian yang khas untuk menyampaikan atau berkomunikasi kepada komunitasnya itu bahwa dia sudah menemukan sumber makanan. Jadi dia mengirim pesan kepada lebah yang lain tentang istilahnya ditemukannya sumber makanan oleh si lebah itu. Nah, begitu juga misalnya kalau Anda perhatikan perhatikan ayam ya, tahu ayam ya? Ya, ayam itu
ketika datang waktu kawin, maka si ayam betina akan melakukan semacam gerakan tertentu yang menyampaikan pesan secara instingtif kepada ayam jantan bahwa dia siap untuk dibuahi, siap untuk siap untuk kawin gitu, ya. Sama juga dengan contoh kemarin kucing, ya. Ada contoh kucing lagi bahwa dia berusaha berkomunikasi, menyampaikan apa keinginannya, apa istilahnya, ya. Ada ketika dia lapar gitu, secara instingtif dia akan melakukan semacam gerakan. Kemarin adik-adik menyatakan ada yang mengibas-ngibaskan ekornya, atau misalnya dengan suaranya yang meong yang sangat intens gitu. Nah, itu adalah pola komunikasi. Tapi apakah kita mau mengatakan bahwa pola komunikasi itu masuk kategori bahasa atau tidak? Ya. Jadi saya step back dulu sedikit. Antara psikolinguistik itu kan the relationship between language and mind. Fokusnya adalah apa fungsi otak kita, atau tugas fungsi apa yang dimiliki, atau kemampuan apa yang dimiliki oleh otak kita yang sehubungan dengan kemampuan berbahasa gitu. Jadi saya ulangi lagi, kemampuan apa atau kelebihan apa yang dimiliki oleh otak kita dibandingkan otak hewan yang lain yang berhubungan dengan aktivitas bahasa atau yang memungkinkan kita untuk berbahasa. Ada yang mau jawab? What our brain do when dealing with language? Apa yang dilakukan oleh kemampuan apa atau kelebihan apa yang dimiliki oleh otak kita ini, brain, jika dihubungkan dengan kemampuan berbahasa? Silakan. Anyone to say something? Oke, yang pertama, saya sebutkan yang pertama, language is produced in our brain. Itu yang pertama, yang kita sebut sebagai language production. Ya, produksi bahasa itu adalah salah satu fungsi otak kita yang berhubungan dengan bahasa, yang disebut dengan language production. So our brain, our mind is used to produce language. Our language is produced in our brain. Itu yang fungsi yang pertama, bahwa bahasa itu diproduksi dalam otak kita. Ya. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua? Andra, coba Andra. Mengakuisisi bahasa. Bahasa, yes, good. Language is acquired in our brain. Mengakuisisi maksudnya memperoleh bahasa secara natural, secara alami tanpa proses pembelajaran formal, ya. Ya, baik. Oke, sudah dua. Ada yang lain? Yang ketiga apa? Menyimpan, Pak. Coba, Selina. Menyimpan bahasa. Menyimpan bahasa atau yang disebut dengan language. Apa? Storage. Language storage. Yes, language storage. So language is stored in our brain. Storage maksudnya ada saja kata-kata tertentu yang mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kita pelajari bahasa tersebut, dan itu bisa kita gunakan di tahun-tahun berikutnya. Artinya 10 tahun yang lalu kita mengenal kata-kata tersebut dan bisa kita gunakan sampai hari ini. Kenapa? Karena bahasa itu tersimpan dalam otak kita, ya, language, sehingga bisa digunakan kapan saja. Kemudian yang keempat apa? Dikembangkan. Language Development. Ya, language development, meaning that language is developed in our mind. Ya, bahasa itu mengalami maksudnya begini, kita bisa melihat
perkembangan kemampuan bahasa seseorang seiring bertambahnya usia. Jadi misalnya kita mulai mampu berbahasa di umur 2 tahun, kemudian seiring bertambahnya usia umur 3, 4, 5, maka kemampuan berbahasa juga berkembang, ya, mengalami perkembangan. Dilihat dari jumlah vocabulary-nya, kemudian pronunciation-nya, kemudian kemampuan kita untuk menyusun kalimat yang benar sesuai dengan rules atau grammar, dan seterusnya, ya. Apalagi yang sudah 4 tadi, language production, language acquisition, language storage, kemudian language development, apalagi? Dipelajari. Language learning, yes, language learning, good. Language learning. Jadi otak kita ini yang memungkinkan kita untuk mempelajari bahasa. Contohnya apa? Mempelajari bahasa asing, ya. Jadi mempelajari bahasa dengan mengakuisisi bahasa itu sedikit berbeda, tergantung dari settingnya. Kalau akuisisi itu natural setting, sedangkan learning itu artificial setting, seperti di dalam ruang-ruang kelas. Ada instructional setting namanya, ada situasi yang dibentuk sedemikian rupa. Jadi dia tidak natural, itu language learning. Apalagi masih ada? Proses tadi Pak ketinggalan. Language process, yes. Language processing. Jadi language processing itu misalnya sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita berbicara, maka otak kita itu akan memproses kata-kata apa saja yang sesuai yang perlu digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kan kalau kita bertemu dengan orang lain, maka topik pembahasan kita bisa berbeda-beda. Nah, otak kita ini yang memproses kata-kata, frase, klausa, kalimat yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan komunikasi kita pada saat itu, ya. Oke, baik. Selanjutnya selanjutnya adalah ada satu penelitian, kalau adik-adik baca bukunya Trexler, ini yang saya mau ungkapkan juga, atau sebelum ke sana saya ingin mengatakan begini, mengenai kemampuan berbahasa di non-human, pada kenyataannya kita juga bisa melihat ada hewan tertentu yang mampu menggunakan atau mengetahui atau menghafal, meniru beberapa kosakata dalam bahasa kita. Contohnya burung beo. Ya, burung beo. Nah, ini saya mau diskusikan kepada adik-adik ini. Apakah dalam konteks ini burung beo yang mampu mengucapkan beberapa kata itu bisa kita sebut sebagai kemampuan berbahasa atau seperti apa menurut adik-adik sekalian? Saya persilahkan. Tidak. Siapa tuh yang jawab tidak? Melani. Coba Melani. Menurut saya, cara hewan berkomunikasi seperti parrot atau dolphin atau burung beo tadi itu cuma kata yang sesuai sama yang diajarin sama pelatihnya aja Pak, bukan dari hasil kreativitas otaknya gitu Pak. Misalnya kalau pelatihnya bilang makan gitu, ya udah waktu dia merasa lapar ya udah dia makan kayak gitu aja Pak. Selebihnya dia nggak ada kemampuan berbahasa lainnya. Jadi Melani mau mengatakan walaupun misalnya burung itu bisa mengucapkan beberapa kata, tapi tidak didasarkan pada kemampuan berbahasa, ya. Artinya mungkin saja burung itu bisa mengucapkan, tapi dia tidak memahami artinya secara utuh kata-kata tersebut, dan kemudian dia tidak bisa menggunakannya dalam komunikasi sesama burung beo misalnya, ya. Ya, oke. Oke, ada pendapat lain, silakan. Silva Rahayu. Ya, Pak. Ya, coba what is your opinion, Silva? Burung beo itu sebenarnya bukan berkomunikasi sih, Pak. Tapi dia tuh kayak menerima sinyal atau gimana ya, apa yang disampaikan orang itu pula yang dia sampaikan tanpa tahu itu apa aslinya. Anything else? Is that enough? Okay.
Ada jawaban yang lebih komprehensif tentang fenomena ini? Choi Somailan. Silakan, Choi. What is your opinion? Menurut saya, itu seperti teman-teman bilang tadi, itu kan habit dari bukan pengasuh, apa namanya, tuannya. Jadi dia cuma menyimpan gimana ya? Meniru? You want to say Ya, meniru? habit dari tuannya. Jadi itu bukan sebuah bahasa menurut saya, Pak. Bukan sebuah kemampuan berbahasa. Berkomunikasi dengan tuannya saja, Pak. Oke. Oke. Ada lagi? Ya, ada yang lain? Coba yang mau berpendapat. Tadi sudah ada beberapa kawan kita yang mengatakan bahwa itu sifatnya hanya meniru saja, sesuai dengan apa yang diajarkan gitu ya, yang kita sebut sebagai kemampuan untuk meniru ya, meniru. Tapi kita tidak bisa katakan bahwa dengan kemampuan meniru itu maka hewan itu bisa kita kategorikan sebagai kemampuan berbahasa. Karena berbahasa, betul bahwa manusia juga sebetulnya meniru. Misalnya waktu kita kecil, kita meniru kata-kata, bunyi-bunyi yang diucapkan oleh orang tua kita. Is that right? Ya, kemudian diucapkan oleh teman sepermainan kita, diucapkan oleh adik dan kakak kita meniru bunyi-bunyi itu. Tapi bukan hanya sekedar meniru, tapi kita akhirnya bisa memahami maknanya, memahami pesan ya dari kata-kata itu, dan kita tahu kapan kata-kata itu sebaiknya digunakan, kapan kata-kata itu digunakan untuk membicarakan apa, gitu. Dan akhirnya kita bisa menggunakan kata-kata itu sesuai dengan kebutuhan komunikasi kita. Apakah hal ini juga terjadi pada hewan yang bisa mengucapkan beberapa kata itu? Ternyata itu tidak terjadi. Jadi kita bisa mengatakan kalau ada yang bertanya, ternyata burung beo juga bisa mengucapkan beberapa kata. Ya memang bisa, tapi dia hanya meniru. Tapi persoalannya dia tidak memahami apa isi pesan dari kata-kata yang dia tiru itu, dan kemudian dia tidak tahu kapan seharusnya kata-kata itu digunakan. Ya. Dan untuk kebutuhan apa kata-kata itu digunakan. Gitu. Ya. Termasuk juga ada penelitian yang dilakukan oleh, kalau ada baca tadi yang saya sebut bukunya Trexler, Introduction to Psycholinguistics, ada penelitian dilakukan oleh B.F. Skinner. B.F. Skinner itu adalah ahli psikologi yang menulis buku Verbal Behavior. Verbal Behavior itu inti dari penelitiannya itu ada yang disebut dengan operant conditioning. Operant conditioning itu artinya suatu hewan yang juga dia katakan manusia katanya itu melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diajarkan kepada hewan tersebut. Ya. Jadi perilakunya itu didasarkan pada apa yang diajarkan kepadanya. Itu disebut dengan operant conditioning. Contohnya begini. Eksperimennya itu adalah tikus. Ya. Tikus disimpan di dalam kotak. Kemudian di kotak itu disimpan ada tombol. Ya, ada dia mengatakan bar itu semacam ya katakanlah kita terjemahkan seperti tombol gitu. Nah, ketika tikus itu secara tidak sengaja menginjak tombol tersebut, maka keluarlah makanan. Ya, keluar makanan. Akhirnya menurut Skinner dia mengatakan kemudian setelah itu si tikus itu menginjak lagi tombol tersebut dan akhirnya makanan lagi keluar. Ketika dia lapar, maka otomatis tikus itu kemudian menginjak tombol tersebut dan akhirnya keluar lagi makanan. Nah dari eksperimen itu
lahirlah teori operant conditioning yang mengatakan bahwa perilaku binatang itu dipengaruhi karena kebiasaan yang sering dia lakukan. Ya tadi kan tikus akhirnya melakukan sebuah kebiasaan untuk menginjak tombol tersebut supaya makanan yang dia butuhkan itu keluar. Ya. Ketika dia lapar, dia injak tombol tersebut. Artinya terbangun pengetahuan secara instingtif oleh tikus tersebut ya untuk memenuhi kebutuhannya karena dia lapar dengan menginjak tombol tersebut. Ya. Nah, B.F. Skinner berkesimpulan bahwa perilaku ini juga bisa dianalogikan dengan perilaku berbahasa. Artinya bahasa itu dianggap sebagai pola perilaku yang diajarkan ya, yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Tapi kemudian teori ini dibantah oleh Noam Chomsky. Nah, Chomsky itu adalah biasa juga dijuluki sebagai bapak linguistik modern di abad ke-20. Chomsky itu adalah ahli linguistik sekaligus ahli politik berkebangsaan Amerika dan sekarang tinggal di Australia. Umurnya mungkin sudah hampir 100 tahun kalaupun belum meninggal ya. Orangnya sudah sangat tua. Noam Chomsky mengatakan teori operant conditioning itu ada dua kesalahan ya. Yang pertama, kesalahannya adalah pola perilaku yang sederhana tikus itu tidak bisa dianalogikan sama dengan pola perilaku manusia yang sangat kompleks. Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan ketika tikus terbiasa menginjak tombol untuk keluar makanan yang dia butuhkan, itu juga bisa dianalogikan sama dengan perilaku manusia karena manusia perilakunya tidak selalu berdasarkan kebiasaan seperti itu atau tidak selalu dikondisikan berdasarkan situasi. Ya. Sama tadi kalau kita bantah ternyata manusia berbahasa itu karena ada faktor kreativitas ya. Kreativitas maksudnya satu pesan ternyata bisa diungkapkan dengan berbagai macam cara, unlimited numbers of expressions. If you want to say something, for example, love expression. If you want to say love to someone, you may use unlimited numbers of expressions. It is not only one, yeah. It is not only a single expression, but you may use unlimited numbers of expressions, either in verbal or in non-verbal ways, right? Jadi kalau Anda mau mengatakan rasa suka kepada lawan jenis, saya tekankan lawan jenis ya, karena ada juga sesama jenis, dan itu tidak benar gitu. If you want to say something, for example, a man wants to say something to a woman, he may use many other ways, many ways. Ada yang mengatakan directly I love you. Ada juga yang kemudian dengan cara yang lain dengan mengirimkan bunga atau kemudian dengan mengirimkan puisi misalnya. Atau dengan perilaku non verbal misalnya yang lain yang menunjukkan atau ingin menyampaikan pesan kepada seorang perempuan bahwa dia mencintainya gitu. Ini sih bukan pengalaman pribadi saya ya, ini berdasarkan apa yang saya baca gitu. Ya, jadi so you may use unlimited numbers of expression. So that's what we call language creativity. So human is creative in using language. Ini salah satu cara, salah satu pemahaman untuk membantah bahwa hewan itu perilaku hewan ya atau animal behavior tidak bisa dianalogikan sama dengan human behavior, terutama dalam berbahasa. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua, bahwa language is complex. Bahasa itu kompleks sekali. Manusia bisa mereproduksi bahasa, memasangkan satu kata dengan kata yang lain, itu membangun satu frase dengan frase dan mampu membuat kategori-kategori. Ya, ini namanya noun phrase, ini namanya verb phrase, ini namanya adjective phrase dan seterusnya. So language is complex dan kemampuan berpikir manusia juga sangat kompleks. Sangat kompleks. Contoh kompleksitasnya adalah dalam menyampaikan pesan, ternyata manusia bisa menyampaikan pesan secara eksplisit dan secara implisit. Kalau adik-adik belajar pragmatik, ada satu pernyataan di sana dalam pragmatik, dikatakan seperti ini. When you say something, you mean something else. Saya ulangi, when you say something, you mean something else. Kalau Anda mengatakan sesuatu,
mungkin saja maksudnya berbeda. Ya, kalau Anda misalnya sudah pelajari tentang conversational implicature, ini contoh ya. Ada seseorang yang bertanya kepada temannya, dia katakan seperti ini. Sekarang jam berapa? Kemudian temannya menjawab, baru saja tukang koran lewat. So do you think that these two statements are connected or disconnected? Sorry? Connected. Connected. Maksudnya kalimat pertama dia menyatakan tentang jam berapa. Kenapa dijawab dengan tukang koran? So what is the relationship between those two statements? Berarti lawan bicaranya udah tahu, Pak. Jam lewat koran itu biasanya jam 8. Berarti kalau tukang koran udah lewat, berarti udah lewat dari jam 8. Baik. Berarti pesan itu disampaikan secara implisit, tidak secara langsung ya? Ya. Implisit. Implisit. Itulah kompleksitas bahasa manusia. Hanya manusia yang mampu membangun komunikasi seperti itu. Apa persyaratnya? Persyaratnya adalah ada namanya cooperative principle, prinsip kerjasama. Bahwa pembicara dan pendengar itu memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang dibicarakan. Jadi, si pembicara itu paham bahwa tukang koran itu misalnya lewat jam 8. Dua-dua orang ini tahu bahwa tukang koran itu setiap hari lewat jam 8 pagi. Maka terbangunlah pola komunikasi dan pemahaman walaupun disampaikan secara implisit. So language is complex. Tapi manusia dengan kemampuan berpikir yang diberikan itu mampu membangun komunikasi seperti itu. Dan itu tidak terjadi pada hewan. Jadi pola komunikasi hewan itu sangat sederhana, sedangkan pola komunikasi manusia itu sangat kompleks. Jadi teori Skinner itu, operant conditioning itu terbantahkan sebetulnya oleh Noam Chomsky dengan dua pernyataan tadi, ya, bahwa perilaku hewan sangat sederhana dan tidak bisa dianalogikan sama dengan perilaku manusia yang sangat kompleks. Yang kedua adalah bahasa itu pun sangat kompleks, bahasa itu sangat luas cakupannya, ya, dan bisa disampaikan secara eksplisit, implisit, dan terdapat beragam vocabulary di sana, ada beragam rules yang ada di sana. Ya, itu yang ingin saya tambahkan sebetulnya dari perkuliahan kemarin, sekedar memberikan penekanan gitu ya kepada adik-adik bahwa ada perbedaan yang mendasar antar komunikasi hewan dengan bahasa manusia. So those two creatures, they communicate, but only human being using language to communicate. While animals don't. Ya. Nah, yang terakhir yang saya mau ini karena ternyata Zoom kita ini juga sudah mau berakhir, tinggal 9 menit. Di buku itu Drexler juga kalau saya tidak salah, termasuk juga yang saya share di e-learning itu ada istilah nature and nurture. Pernah dengar istilah itu, nature versus nurture? Pernah ya? Ada yang mau berkomentar tentang istilah itu? You have heard about that words, but you are not able to give comment about that words. What is nature? Nature itu berarti alamiah, Pak. Berarti bahasa itu memang sudah ada di otak kita, seperti yang dikatakan kemarin di materi kita minggu pertama, udah ada blueprint-nya gitu di otak. Sedangkan kalau nature itu karena kebiasaan juga, karena manusia itu belajar. Ya, good. That's good, Miranda. Jadi nature itu artinya kemampuan berbahasa itu terjadi secara alamiah, memang dibawa sejak lahir ya, yang disebut dengan innateness. Innateness itu artinya kemampuan yang dibawa sejak lahir. Ya, jadi di otak kita ini namanya language acquisition devices, alat pemerolehan bahasa. Tapi nature itu tidak cukup, harus ada nurture. Artinya ada pengaruh lingkungan dalam membangun kemampuan berbahasa kita. Ya, nanti ada satu pertemuan mungkin di Zoom meeting pertemuan ke-7 atau 8 kita akan membahas tentang dua teori besar dalam pemerolehan bahasa. Ada namanya nativism dan ada namanya behaviorism. Dua teori ini dan pengikutnya selalu bertentangan satu sama lain dan saling memperkuat teorinya masing-masing. Dua-duanya benar sebetulnya, tapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Antara nature dengan nurture. Kemampuan berbahasa manusia itu memang dibawa sejak lahir,
Tapi kemudian kemampuan itu harus dibentuk oleh lingkungan. Lingkunganlah yang menyediakan dia sumber daya berupa kata-kata, berupa kalimat, dan sebagainya. Ya. Di situ juga ada teori namanya universal grammar. Universal grammar itu adalah kemampuan manusia ini untuk mengenal sistem berbahasa yang sifatnya universal. Yang dibuktikan bahwa setiap orang, apapun sukunya, ketika dia lahir dan besar di tempat lain, insya Allah dia akan mampu berbahasa sesuai dengan tempat di mana dia lahir dan besar. Ya. Waktu di Makassar, saya sering mencontohkan ke mahasiswa saya, bahwa bapaknya orang Bugis Makassar, tapi kalau dia lahir dan besar di Prancis, insya Allah dia mampu berbahasa Prancis. Ya, mampu berbahasa Prancis. Itu namanya universal grammar. Bahwa sistem otak kita ini sudah dibentuk, yang tadi bahasanya Miranda, blueprint gitu. Kemampuan kita mengenali sistem bahasa, struktur bahasa, itu berlaku secara universal, dimiliki oleh setiap orang yang lahir ke dunia ini, ya. Dan kemudian kemampuan berbahasanya dibentuk oleh lingkungannya. Ya, yang saya maksud lingkungan itu lingkungan bahasa di mana bahasa yang digunakan sesuai dengan tempatnya. Ya. Dan nanti kalau adik-adik ini ada nasib misalnya takdir Anda harus sekolah misalnya katakanlah ke Australia, kemudian anak Anda lahir di sana, besar di sana, maka insya Allah karena faktor lingkungan dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia akan mampu berbahasa Inggris like native speaker of English. Seperti penutur asli bahasa Inggris. Ya. Begitu juga kalau Anda akhirnya dapat pekerjaan di kampung saya, insya Allah anak Anda akan mampu berbahasa Bugis sama seperti saya. Itu teori universal grammar dan tidak terbantahkan itu benar. Dan banyak bukti yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Jadi dua teori itu nature and nurture itu harus berjalan beriringan dan tidak boleh dipertentangkan satu sama lain. Bahwa memang kemampuan berbahasa itu terjadi secara alamiah sejak lahir, tapi kemudian dibentuk oleh proses pembelajaran atau proses interaksi dengan lingkungan di mana kita berada. Ya, baik. Itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Tadi pertama teori operant conditioning, kemudian perdebatan tentang nature and nurture, kemudian karakteristik of language yang membedakan kita dengan hewan lain dalam persoalan komunikasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik untuk you go further, ya, go further. Maksudnya Anda akan masuk ke topik-topik yang lain. Tentu saja Anda akan mudah masuk ke topik lain ketika Anda memahami konsep dasar tentang psikolinguistik ini. Ya, we still have like 3 minutes. Probably you have a questions, one questions before we end this Zoom meeting. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Selina. Begini, Pak. Kan bahasa itu universal nature apa tadi itu? Kan nature and nurture yang tadi, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya bapaknya Jawa, ibunya Jawa dan mereka merantau ke Minang gitu, Pak. Ya. Dan memiliki anak, tapi anaknya masih medok gitu, Pak. Lidahnya gimana? Oh iya. Ya, karena itu ada interaksi di lingkungan keluarganya, orang tuanya menggunakan bahasa Jawa dan kemudian anaknya ikut berinteraksi dengan bahasa Jawa. Tapi ada juga yang tidak begitu. Yang jadi persoalan misalnya kalau bapaknya orang Minang, ibunya orang Bugis, kadang anaknya tidak menguasai salah satu bahasa daerah bapak atau ibunya. Kenapa? Karena tidak digunakan. Sehingga lingkungan itu tidak menyediakan dia dengan bahasa yang bisa dia pahami. Saya banyak mendapatkan ini. Misalnya di kampung saya, bahasa Bugis, bahasa Makassar itu 2 bahasa yang berbeda. Bapaknya orang Bugis, ibunya orang Makassar, anaknya insya Allah tidak bisa berbahasa Bugis, tidak bisa berbahasa Makassar, hanya bisa berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena 2 bahasa daerah ini tidak bisa digunakan. Tidak digunakan oleh bapaknya dan tidak digunakan oleh ibunya ketika berkomunikasi, karena 2 bahasa yang berbeda. Jadi anak itu, maksud saya kemampuan berbahasa kita itu dibentuk oleh lingkungan, tergantung dari bahasa apa yang sering kita dengar setiap hari. Ya.
digunakan di lingkungan keluarga, didengar di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan teman sepermainan. Itu yang saya maksud dengan nurture. Proses pembelajaran, proses akuisisi bahasa yang dibentuk oleh lingkungan gitu. Itu jawaban saya, Selina. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Selina. Ada yang lain? Ini sisa 1,5 menit. Ya, oke, kalau tidak ada, minggu depan itu topiknya adalah the role of brain, ya. Jadi saya sudah share juga di e-learning itu materinya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, minggu depan itu bentuk kuliah kita adalah dalam bentuk assignment. Nanti di pertemuan ke-6 kemudian saya bikin PowerPoint, kemudian saya upload lagi dengan audio seperti minggu kemarin. Nanti minggu ke-7 bisa saja kita Zoom lagi, ataukah misalnya PowerPoint lagi. Yang pasti pertemuan ke-8 itu sebelum mid test kita akan melakukan lagi Zoom seperti ini untuk mengevaluasi kemudian mendiskusikan hal-hal misalnya yang adik-adik belum pahami, atau misalnya ada informasi yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik untuk menambah pemahaman sebelum kita mid test. Ya. Baik adik-adik sekalian, saya pikir begitu ya untuk pertemuan kita hari ini. Hanya 40 menit, ini Zoom-nya sudah mau berakhir. Ya. So I think we see you again in the next Zoom meeting, but next week we will have assignment, ya, not Zoom meeting for next week course, not next week class. Sekira begitu ya untuk hari ini. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.